Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la khawla wa la quwata illa billah, amma ba'. Semangat pagi dan selamat siang anak-anak. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 12 semester 1. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan tema yang kemarin, yaitu iman kepada hari akhir. Pada subtema pada iman kepada hari akhir ada dua. Yang pertama adalah makna dan dalil beriman kepada hari akhir. Lalu yang kedua adalah perilaku beriman kepada hari akhir dan hikmahnya. Nah, untuk kali ini kita akan membahas pada subtema yang kedua, yaitu perilaku beriman kepada hari akhir dan hikmahnya. Sebelum kita membahas perilaku beriman kepada hari akhir dan hikmahnya, perlu kita ulang sedikit terkait dengan resume pembahasan kita yang kemarin, bahwa iman kepada hari akhir dimaknai sebagai mempercayai atau membenarkan bahwa alam semesta ini akan mengalami kehancuran. Untuk membuktikan bahwa kiamat atau hari akhir itu akan terjadi, bisa dikaji dengan 3 cara. Yang pertama, kajian menurut ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, kajian menurut ilmu pengetahuan. Yang ketiga, kajian menurut panca indera. Menurut Al-Quran, kiamat dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah kiamat kecil atau kiamat sugro. Tanda yang pokok adalah matinya masing-masing makhluk hidup. Sementara yang kedua, kiamat kubro atau kiamat besar, yaitu hancurnya alam semesta beserta isinya secara total atau serentak. Tanda kejadiannya yaitu diawali dengan ditiupkannya trompet oleh malaikat Israfil, lalu matahari digulung, kemudian bumi dan gunung dibenturkan, alam semesta akan hancur, maka kehidupan makhluk di muka bumi ini akan mengalami kematian. Langit menjadi lapuk dan akhirnya runtuh. Lah, ketika sudah terjadi kiamat, maka manusia akan masuk pada alam berikutnya yang dikenal dengan alam akhirat. Lah, alam akhirat itu dengan kata lain akan muncul setelah terjadi kiamat. Nah, pada saat hari kiamat itulah seluruh amal perbuatan manusia selama di muka bumi atau selama di dunia akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena akan dimintai pertanggungjawaban, maka manusia akan memperoleh balasan amalnya sesuai dengan amal perbuatannya masing-masing. Bagi orang yang amal perbuatannya banyak baiknya, maka dia akan mendapatkan balasan berupa surga. Dan bagi orang yang amal selama dunia banyak buruknya, maka dia akan berada di neraka atau mendapat balasan di neraka. Yang perlu kita garis bawahi adalah siapapun orang yang beriman kepada Allah
kalaupun dia mempunyai banyak amal yang buruk, pada dasarnya dia akan masuk ke dalam surga, meskipun melalui penyiksaan terlebih dahulu di neraka. Nanti setelah balasan amal keburukannya sudah selesai, maka dirinya akan dimasukkan ke dalam surga. Sedangkan kajian menurut ilmu pengetahuan ada 3 teori. Yang pertama ilmu astronomi, yang kedua ilmu geologi, yang ketiga ilmu fisika. Menurut astronomi, kiamat itu terjadi akibat terjadinya benturan antar planet atau antar bintang yang disebabkan oleh hilangnya daya tarik-menarik antar planet. Menurut teori geologi, kiamat akan terjadi apabila terjadi gunung-gunung meletus, bumi berhamburan disebabkan oleh bumi tidak lagi mampu menahan tekanan gas panas yang akan berdampak hancurnya alam semesta, ditandai dengan gunung meletus, gempa bumi, dan bencana alam. Sedangkan menurut teori fisika, terjadinya kiamat disebabkan oleh hilangnya energi matahari, atau dengan kata lain, kiamat terjadi disebabkan oleh matahari kehilangan energinya yang berdampak malam tidak berubah menjadi siang, tidak lagi turun hujan, akhirnya tumbuhan, hewan, alam semesta akan mengalami kehancuran. Disitulah akan terjadi kiamat. Itu yang menjadi sebab kiamat menurut kajian teori Al-Quran maupun ilmu pengetahuan. Nah, balasan amal bagi orang yang berbuat kebaikan cukuplah dengan balasan surga, sedangkan balasan amal buruk maka dibalas dengan neraka. Surga itu sendiri bertingkat-tingkat. Penghuni surga dikenal dengan ashabul jannah atau ahlul jannah, sementara penghuni neraka disebut dengan ahlun nar atau ashabun nar. Bagi orang yang beriman, di surga sifatnya kekal abadi, sedangkan di neraka sifatnya hanya sementara. Tetapi bagi orang yang kafir, di neraka itu bersifat kekal abadi, khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah sebagai pengantar simpulan bahasan kita terkait dengan iman kepada hari akhir. Nah, anak-anak, saat ini kita akan berbicara subtema yang kedua, yaitu perilaku beriman kepada hari akhir dan hikmahnya. Mari kita lihat perilaku yang mencerminkan beriman kepada hari akhir. Yang pertama adalah berperilaku jujur. Kenapa kita harus berperilaku jujur? Kalau kita berperilaku yang bohong, suka menipu, berkata yang tidak semestinya, maka amal perbuatan kita itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kalau kita menyadari bahwa setiap perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban, seyogianya kita tidak lagi berani berkata bohong. Kita akan sadar dan selalu berkata yang jujur atau berperilaku yang jujur. Lalu yang kedua,
bertanggung jawab. Karena setiap amal perbuatan yang kita lakukan di muka bumi ini, di hari akhir nanti akan dimintai pertanggungjawabannya. Dengan kata lain, bagi orang yang beriman, sebelum bertindak atau berbuat, hendaknya dipikir terlebih dahulu agar apa yang kita lakukan, kita kerjakan tidak menyimpang dari aturan agama, sehingga kita akan lebih bertanggung jawab terhadap apa yang kita kerjakan. Lalu perilaku yang ketiga, adil dalam membagi waktu. Kita sadar bahwa waktu dalam satu hari adalah 24 jam. Waktu yang 24 jam itu kita gunakan untuk beraktivitas sehari-hari. Sementara waktu yang kita gunakan untuk beribadah atau beramal soleh sangatlah terbatas. Kita ambil contoh, kalau kita melaksanakan ibadah sholat sehari semalam 5 kali, jika satu sholat yang kita kerjakan membutuhkan waktu 5 menit, berarti dalam waktu 5 kali sehari semalam, kurang lebih waktu yang kita gunakan hanya cukup 25 menit. Oleh karena itu, bagi kita yang menyadari bahwa waktu adalah sangat berharga, bahkan sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan, waktu bagaikan pedang, al-waktu kasyayf, waktu bagaikan pedang, maka pandai-pandailah kita mengatur waktu agar waktu yang ada bisa kita gunakan, kita manfaatkan sebaik mungkin untuk beramal baik di dunia yang nanti kelak akan kita tunai di akhirat. Yang keempat, beramal untuk masa depan. Bagi orang yang percaya adanya hari akhir, adanya alam akhirat, dan pada alam akhirat itu manusia akan mempertanggungjawabkan amal perbuatannya, maka hendaknya kita menyadari bahwa apapun yang kita lakukan sekarang, kita orientasikan untuk ke masa yang akan datang, yaitu pada hari akhirat tersebut. Maka beramallah untuk masa depan dengan beramal kebaikan saat ini, kelak di yaumil qiyamah akan kita pertanggungjawabkan. Lalu yang kelima, perilaku yang mencerminkan beriman kepada hari akhir, yaitu memilih teman yang baik. Jangan sampai kita salah di dalam memilih teman. Pepatah orang Jawa mengatakan, ojo cedak kebu gupak, mengko ndak kotor. Kalau kita tidak pandai di dalam memilih teman, bisa jadi kita akan terpengaruh oleh teman tersebut. Jika teman yang kita pilih adalah orang yang tidak baik perilakunya, bisa jadi perilaku teman kita akan mempengaruhi kita, sehingga kita akan bisa terjerumus pada perilaku yang tidak baik pula. Tetapi kalau kita bisa memilih teman yang baik, diharapkan teman yang baik itu akan mempengaruhi diri kita pula untuk menjadi orang yang baik. Itulah perilaku yang mencerminkan beriman kepada hari akhir. Lalu bagaimana hikmahnya beriman kepada hari akhir? Hikmah beriman kepada hari akhir di antaranya adalah menumbuhkan ketaatan kita kepada Allah. Kenapa bisa menumbuhkan ketaatan kita kepada Allah? Sekiranya kita bertindak yang melanggar larangan-larangan Allah, maka perbuatan yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah
dan akan dibalas oleh Allah. Kalau kita menyadari bahwa amal perbuatan yang kita lakukan akan dibalas oleh Allah, maka dengan percaya kepada hari akhir itu akan menumbuhkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara hikmah yang kedua, menenteramkan jiwa. Ini dimaksudkan jika kita percaya dan yakin bahwa setiap apa yang kita lakukan akan mendapatkan balasan dari Allah, dan jika kita menyadari bahwa kita telah berbuat baik, kita telah berbuat patuh dan taat kepada Allah, maka dengan kondisi kita sudah melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjadikan kita akan terbentuk perilaku yang tenang, jiwa kita menjadi tentram karena kita sudah berusaha sekuat tenaga untuk mematuhi perintah Allah. Sedangkan hikmah yang ketiga, memotivasi diri bekerja keras. Kenapa memotivasi diri bekerja yang keras? Karena jika kita berbuat tidak rajin, tidak sregep, dan tidak punya semangat kerja yang keras, maka kita hanya akan memiliki amal sedikit. Dengan memiliki amal yang sedikit, maka belum tentu kita akan selamat dari siksa Allah ketika di hari kiamat. Oleh karena itu, dengan menyadari bahwa kita harus mempunyai bekal yang cukup untuk kembali kepada Allah, maka kita harus memiliki semangat bekerja yang keras. Rasulullah sendiri sudah pernah bersabda, "I'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu goda." Bekerjalah untuk duniamu seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seolah-olah engkau akan mati besok pagi. Kalau hadis ini kita ikuti, berarti kita harus memiliki bekal yang cukup sebelum kita mati. Kita harus memiliki motivasi bekerja yang keras untuk memiliki bekal yang cukup untuk kembali ke hadirat Allah. Nah, dengan menyadari bahwa kita harus memiliki bekal yang cukup, amal yang baik itu, maka kita akan termotivasi untuk bekerja keras. Lalu hikmah yang keempat adalah menyempurnakan keimanan. Maknanya apa? Dengan menyadari bahwa Allah itu maha adil, maha memberi balasan, dan maha memberi hukuman, dengan meyakini adanya hari akhir bahwa amal perbuatan kita akan dimintai pertanggungjawaban dan akan dibalas oleh Allah sesuai dengan amal perbuatan kita. Kalau kita yakin akan kejadian tersebut, berarti kita sudah memotivasi diri untuk menyempurnakan keimanan kita. Utamanya adalah keimanan akan terjadinya hari akhir, keimanan akan adanya balasan amal perbuatan, dan juga adanya keyakinan bahwa di dalam kubur manusia pun juga akan mengalami siksaan atau nikmat kubur. Itulah yang menjadi penjelasan kita bahwa perilaku beriman kepada hari akhir harus bisa meneladani, mencontoh, mempersiapkan diri agar kita menjadi orang yang baik. Nah, anak-anakku sekalian, mari kita lanjutkan. Lalu bagaimana keterkaitan antara beriman kepada hari akhir
dengan perilaku jujur, bertanggung jawab, dan adil. Bagi kita yang memiliki keimanan yang kuat atau keimanan yang teguh kokoh akan adanya hari akhir atau hari pembalasan di akhirat, akan menumbuhkan kesadaran bahwa semua perbuatan yang dikerjakan di muka bumi ini atau di dunia ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kalau kita menyadari bahwa setiap perbuatan kita yang dilakukan di dunia ini akan dibalas oleh Allah sesuai dengan amal perbuatan kita masing-masing, maka akan mendorong kita untuk menjadi manusia yang jujur dan menghindari perbuatan yang tidak baik. Di samping mendorong kita menjadi manusia yang jujur dan menghindari perbuatan yang tidak baik, juga akan menumbuhkan semangat menjadi manusia yang bertanggung jawab atas perbuatannya. Kenapa? Sesuai dengan firman Allah, "Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang berbuat kebaikan meskipun hanya sebesar dzarrah, maka dia akan mendapatkan balasan yang setimpal atau sepadan. Demikian pula bagi orang yang berbuat keburukan atau berbuat yang jelek sebesar dzarrah pun, maka dia akan memperoleh balasan yang sepadan dengan apa yang dilakukan. Nah, berangkat dari ayat Al-Quran tersebut, maka antara keimanan kepada hari akhir dan perilaku jujur, bertanggung jawab, dan adil itu sebenarnya kita pahami ada keterkaitan. Bagi orang yang percaya akan adanya balasan, maka dirinya tidak akan berani berbohong. Dirinya tidak akan berani berbuat yang tidak baik. Dirinya juga akan menyadari bahwa setiap apa yang dilakukan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dengan termotivasi itulah, maka keterkaitan antara beriman kepada hari akhir dengan perilaku jujur, bertanggung jawab, dan adil, maka kita akan termotivasi untuk selalu berperilaku jujur, bertanggung jawab, dan adil, karena setiap apa yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Itulah kaitan antara beriman kepada hari akhir dengan perilaku jujur, tanggung jawab, dan adil. Selanjutnya, perilaku mulia sebagai pencerminan keimanan terhadap hari akhir. Tadi sudah kita singgung, perilaku itu ada beberapa. Nah, kita coba untuk memberi penjelasan yang lebih luas. Perilaku mulia sebagai pencerminan keimanan terhadap hari akhir itu diantaranya apa? Kita lihat. Yang pertama, senantiasa bertakwa kepada Allah, yaitu membentuk pribadi yang selalu patuh dan taat kepada Allah. Orang yang percaya akan adanya hari akhir, percaya adanya balasan amal, maka akan terbentuk perilaku yang selalu bertakwa kepada Allah, yaitu patuh dan taat pada perintah Allah, dan kita akan merasa takut untuk berbuat yang melanggar perintah Allah. Lalu yang kedua, disiplin dalam melaksanakan sholat 5 waktu dan ibadah-ibadah lain yang hukumnya wajib. Kenapa akan mendorong kita untuk bersikap disiplin? Tadi sudah kita singgung bahwa setiap apa yang kita lakukan selama hidup di dunia akan dibalas oleh Allah. Percaya akan adanya hari akhir berarti akan
dorong dan menumbuhkan sikap disiplin dalam diri kita, agar kita selalu patuh dan taat pada perintah Allah, sehingga kita rajin untuk melaksanakan ibadah sesuai yang telah diperintahkan oleh Allah. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, selalu melakukan amal soleh dan menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah. Amal soleh adalah perbuatan yang baik. Selalu melakukan amal soleh berarti dengan menyadari bahwa di hari akhir setiap amal perbuatan kita akan dibalas, itu akan mendorong kita untuk mau melakukan perbuatan yang baik dan meninggalkan perbuatan yang buruk, yaitu yang dilarang oleh Allah. Dengan menyadari balasan dan ancaman dari Allah itu, maka kita akan terdorong untuk selalu melakukan perbuatan yang baik atau amal soleh, sekaligus untuk menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, membiasakan diri dengan akhlak mulia. Akhlak mulia yang mana diantaranya adalah sikap mawas diri atau introspeksi. Hendaknya kita ini selalu koreksi diri. Sudahkah yang aku lakukan hari ini sesuai dengan perintah Allah atau belum? Sudahkah aku pernah berbuat kebaikan atau sudah berbuat kebaikan atau belum? Sudahkah aku melaksanakan ibadah atau belum? Dengan koreksi diri, mawas diri itulah diharapkan akan mendorong kita untuk selalu berbuat baik atau berakhlakul karimah. Yang kedua, rendah hati. Rendah hati itu adalah sikap tawadhu. Merasa diri kita itu diawasi oleh Allah, maka kita itu merasa rendah di hadapan Allah. Sikap rendah hati atau tawadhu itu harus tercermin pada perilaku sehari-hari, yaitu selalu patuh dan taat pada perintah Allah. Kita takut untuk melanggar larangan-larangan Allah, sehingga akan mendorong tumbuhnya semangat untuk taat dalam beribadah, semangat untuk berbuat kebaikan. Lalu yang berikutnya adalah peduli dengan sesama, artinya orang yang percaya akan adanya balasan amal di hari kiamat akan mendorong kita untuk memiliki kepedulian kepada sesama dengan cara apa? Itu sikap saling membantu, saling menolong antara satu dengan yang lain. Berarti kita dianjurkan untuk peduli kepada orang lain, terutama orang-orang miskin dan anak yatim. Yang kelima, termotivasi untuk selalu bekerja keras dan menjauhi kemalasan. Kenapa kok termotivasi untuk selalu bekerja keras dan menjauhi kemalasan? Karena kita sadar dan kita meyakini bahwa perbuatan kita akan mendapatkan balasan dari Allah. Agar kita dapat balasan yang baik, maka kita akan termotivasi untuk selalu bekerja keras, beramal kebaikan. Kita membiasakan untuk berbuat kebaikan agar mendapatkan ridho dari Allah, sekaligus kita termotivasi untuk menjauhi kemalasan. Artinya kita jangan suka bersikap ogah-ogahan. Dalam istilah saya dikenal dengan istilah kelawar. Jauhi kekeloworan agar kita terselamat dari balasan amal yang buruk, dan kita bisa terselamatkan dengan balasan yang baik berupa surga. Itulah yang dimaksud perilaku mulia sebagai pencerminan keimanan terhadap hari akhir. Sekarang kita tambahkan dengan hikmah beriman kepada hari akhir. Meskipun tadi dalam bahasan kita sudah kita singgung hikmah beriman kepada hari akhir, coba kalian buka buku paket kalian.
Di dalam buku paket itu, hikmah beriman kepada hari akhir, di situ tertuliskan ada 6 poin. Yang pertama adalah munculnya rasa kebencian yang dalam terhadap kemaksiatan dan kebejatan moral yang mengakibatkan murka dari Allah. Jadi orang yang yakin akan hari akhir dan yakin adanya balasan amal, maka kita akan membenci perilaku-perilaku yang buruk, karena perilaku-perilaku yang buruk itu nanti akan mendorong diri kita akan masuk neraka. Maka kita termotivasi untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah yang sejalan dengan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan dan berikanlah kami jalan untuk menuju kepada ketaatan, dan jauhkanlah kami dari siksa neraka. Itulah yang dimaksud dengan munculnya rasa kebencian yang dalam terhadap kemaksiatan dan kebejatan moral yang mengakibatkan murka dari Allah. Berarti dengan kata lain, hikmah kita yakin adanya hari akhir, yakin akan adanya balasan amal, kita akan menjauhkan diri dari perilaku-perilaku yang tidak disukai oleh Allah. Hikmah yang kedua, menyejukkan dan menggembirakan hati orang mukmin dengan segala kenikmatan akhirat yang tidak dirasakan di alam dunia. Secara tidak langsung, orang yang yakin sudah membekali diri dengan amal-amal yang baik, amal-amal yang soleh, maka akan bisa memberikan kabar gembira terhadap dirinya. Kenapa? Siapapun orangnya yang terbiasa untuk berbuat kebaikan, berbuat yang sesuai dengan perintah Allah, maka dia akan mendapatkan balasan yang sepadan sesuai dengan janji Allah. Balasan kebaikan tidak akan dibalas kecuali dengan surga. Tetapi kalau kita melanggar aturan-aturan Allah, maka kita akan dapat balasan berupa siksa di neraka. Itu hikmah yang kedua. Hikmah yang ketiga, senantiasa tertanam kecintaan dan ketaatan terhadap Allah. Dengan meyakini adanya hari akhir atau hari kiamat, atau percaya akan adanya pembalasan itu, kita menyadari bahwa kalau kita ingin selamat hidup di dunia, maka akan tertanam rasa cinta dan ketaatan terhadap Allah. Artinya apa? Mendorong diri kita untuk jadi orang yang selalu patuh dan taat pada perintah Allah, dan kita akan takut untuk melanggar perintah Allah. Dengan kita takut untuk melanggar perintah Allah, maka akan mendorong dan memotivasi diri kita untuk senang dan taat terhadap Allah dengan cara apa? Mematuhi perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu adalah hikmah beriman kepada hari akhir. Lalu yang keempat, senantiasa termotivasi untuk beramal baik dengan ikhlas. Dengan menyadari akan adanya balasan di hari kiamat, maka kita akan termotivasi untuk selalu berbuat kebaikan, selalu beramal soleh. Kebaikan atau amal soleh itu atau perbuatan yang baik itu hendaknya dilandasi dengan ikhlas, percaya akan adanya Allah. Kita yakin kita hanya selalu beribadah semata-mata karena Allah. Lalu hikmah yang kelima, senantiasa menghindari niat-niat yang buruk apalagi melaksanakannya. Dengan memahami keimanan kepada hari akhir sekaligus
membenarkan adanya balasan di hari kiamat, maka hendaknya kita termotivasi untuk selalu menghindari niat-niat yang buruk. Jangan sampai kita punya niatan yang buruk untuk melanggar perintah Allah, apalagi melakukan atau melaksanakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, karena itu sebagian dari perbuatan yang dosa. Setiap perbuatan dosa akan dibalas dengan siksa. Itu harus kita tanamkan dalam diri kita. Lalu yang keenam, menjauhkan diri dari asumsi-asumsi yang mengkiaskan apa yang ada di dunia ini dengan apa yang ada di akhirat. Asumsi itu adalah perkiraan. Perkiraan-perkiraan yang tidak baik hendaknya kita hindarkan. Contohnya, kita beranggapan bahwa kita sudah baik, berarti saya akan dapat balasan surga. Nah, asumsi-asumsi ini sebaiknya kita hindari. Yang tahu kita sudah berbuat baik atau belum itu hanya Allah. Manusia sebatas berusaha, Tuhan yang menentukan. Maka kita dianjurkan untuk menghindari asumsi-asumsi yang mengkiaskan apa yang ada di dunia ini dengan apa yang ada di akhirat. Karena apa? Dunia ini bersifat semu atau sementara, dan kenikmatan di dunia ini hanya sifatnya sementara, sementara balasan di akhir itu sifatnya kekal abadi atau langgeng, atau kenikmatan yang dirasakan di akhirat itu adalah kenikmatan yang tiada terkira dan tidak ada di dunia, sementara hukuman di akhirat pun juga melebihi dari apa-apa yang kamu bayangkan ketika hidup di dunia. Maka kita berusaha untuk menghindari. Jangan sampai kita menganggap sepele atau remeh terhadap apa yang kita kerjakan. Betapapun kita berbuat, bertindak, hendaknya kita sadari bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hikmah beriman kepada hari akhir. Nah, anak-anak, dengan memahami perilaku beriman kepada hari akhir dan hikmahnya, diharapkan kita akan semakin termotivasi untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Kita termotivasi untuk yakin akan adanya balasan. Kita akan termotivasi untuk selalu berbuat kebaikan, karena perbuatan yang kita lakukan akan dapat balasan. Dan kita juga akan termotivasi untuk senang menghargai waktu. Maka kita selalu berusaha untuk berbuat yang terbaik, berbuat yang sesuai dengan perintah Allah, agar kita bisa terselamatkan hidup kita di dunia maupun di akhirat. Itulah anak-anak apa yang kita kaji, yang kita bahas terkait dengan perilaku dan hikmah beriman kepada hari akhir. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Moga-moga yang kita lakukan dapat bermanfaat untuk diri kita, dan kita akan termotivasi untuk selalu berbuat kebaikan, menghindarkan diri dari keburukan, selalu termotivasi untuk patuh dan taat pada perintah Allah, dan kita akan senang dan gemar untuk berbuat amal soleh. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.